Saat kejadian 98 silam, ruko ini termasuk yang paling parah. Ruko-ruko di daerah sini banyak yang jadi sasaran, banyak yang terbakar, sebagian bahkan sampai habis. Ruko di bagian kantor kamu itu yang paling parah. Akhirnya si Ari, Surya, sama Ivan ini kembali kerja lagi. Nah mereka udah mulai rada dak-dik-dik tuh kerja di sana. Karena kok ini ceritanya horor amat nih kantor. Nih sebenarnya ada apa sih sama kantor ini? Hingga akhirnya nih jadi guys, gue udah lama banget nggak bawain Scary Tale. Dan kalau gue bawain Scary Tale, udah pasti ceritanya wah gila sih. Tapi kayaknya yang ini nggak bisa dibilang wah gila sih. Karena ada kaitannya dengan kejadian di tahun 98. Seperti yang kita tahu ya, di bulan Mei 98 itu pernah terjadi sebuah tragedi kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia yang mengakibatkan terjadi banyak korban. Sebelum videonya dimulai nih, mari kita doakan semoga para korban 98 dapat diterima di sisinya. Nah, menurut kalian nih, gue harus upload rutin gak sih Scary Tale? Boleh banget dong komen di bawah kalau misalnya kalian pengen gue upload rutin Scary Tale. Karena kemarin itu banyak banget yang DM, Bang. Mending lu Scary Tale aja dah, daripada narasumber melulu. Nggak usah lama-lama, langsung aja. Berikut adalah ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2012 di kota Jakarta. Saat itu Ari lagi menghela napas tuh. Dia melihat ke arah dua temennya, namanya Evan dan juga Surya. Jadi Ari ini adalah seorang mahasiswa jurusan IT ya saat itu. Mereka lagi nyari magang karena magang ini jadi salah satu syarat wajib supaya mereka bisa lulus kuliah. Di situ mereka ngopi sambil berdiskusi. Ini kantor kakak gua, minggu depan kita udah mulai magang di sana. Serius? Itu di daerah mana, Sur? Jakarta Pusat, ya agak jauh-jauh amat sih. Masuknya juga jam 9, jadi harusnya sih aman. Kantornya lumayan juga ya, Sur. Ari ragu tuh sama si Surya. Pas dia lihat kantornya kok lumayan gede juga. Pasti masuknya susah dan masalah biaya gimana? Kan mereka ini mahasiswa ekonomi pas-pasan. Pas kopinya, pas hitamnya. Yuk, brand kopi masuk. Nice. Nah, akhirnya Surya jelasin tuh, udah lu tenang aja, Ri. Ini kan masuknya lewat orang dalam, ada kakak gua. Jadi nanti kakak gua yang jamin dan nggak ada masalah biaya tuh. Akhirnya di situ Ari mulai tenang karena mereka bertiga ini ngekos bareng, terus juga satu jurusan bareng, dan mereka bertiga nantinya bakal magang bareng juga. Disinilah kejadian horor mulai terjadi. Seminggu kemudian, mereka kumpul di sebuah ruko yang cukup besar. Letaknya ada di paling sudut. Dilihat dari kondisinya, kayaknya itu gabungan dari dua ruko yang akhirnya dijadiin satu. Widih, keren juga nih kantornya. Iya sih, tapi coba lu lihat dah ruko-ruko yang lain. Kok lusuh banget ya? Suasana di sana tuh cukup membingungkan. Jadi di satu sisi ada ruko yang kelihatannya mewah banget tuh kantornya mereka nantinya. Tapi di sisi yang lain, di samping-sampingnya itu, ruko-rukonya itu nggak berpenghuni. Bahkan udah kayak kosong bertahun-tahun nih. Ada juga satu ruko yang pas dilihat itu, kaca-kacanya itu udah pada pecah. Udah dah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Akhirnya mereka bertiga lanjut tuh jalan masuk ke kantor tersebut. Nah, ternyata mereka udah ditungguin sama Pak Fitri, supervisor mereka nantinya. Jadi di kantor itu total ada 20 karyawan, di mana bagian IT itu hanya 3 karyawan. Pak Fitri itu sebagai supervisor, nantinya ada Mbak Rina di bagian database, dan juga ada Gilang di bagian IT support. Walaupun ternyata ketiganya itu udah ada job desk-nya masing-masing, mereka juga suka mengejarkan hal-hal di luar job desk. Seperti kalau kata Pak Fitri, tolong dong, fotokopinya lagi rusak tuh. Ya mau nggak mau mereka harus membenarkan fotokopi tersebut. Tapi ya gimana, syukur udah bekerja, di luar sana masih banyak yang pengangguran. Akhirnya mereka bertiga tuh, si Ari dan lain-lain,
Mulai tuh mempelajari sistem yang ada di perusahaan tersebut. Barangkali mereka pikir nih, ketika ada yang membutuhkan mereka, mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Suasana pagi hari di kantor itu cukup sepi ya, karena emang di luar kantor itu bukan area perkantoran. Jadi orang-orang yang ada itu ya hanya ada di dalam kantor itu doang. Sambil mendengar arahan dari supervisor, si Ari itu memperhatikan sekitar gitu. Nah nggak lama, ada seorang wanita tuh lagi lari-lari sambil dia tuh kayak pengen muntah-muntah. Loh, kenapa tuh orang? Karena kepo yang maksimal, si Ari ngintip tuh dari jendela. Nah pas dilihat emang wanita itu lagi muntah-muntah, gitu. Nah nggak lama, ada seorang tuh yang nyusul wanita tersebut. Nah si Ari sayup-sayup dengar obrolan mereka. Ah gila, gue gak mau masuk lagi. Kenapa nih? Lu kenapa? Ini kantor bau bangke anjir, gak kuat gue. Si Ari langsung mengerenyitkan dahinya tuh, bau bangke. Dia langsung coba cium-cium tuh. Gak bau bangke kok. Kata siapa bau bangke gitu loh. Nah, di situ juga Pak Fitris itu lagi memberikan arahan ya, di mana ternyata di kantor itu nggak ada sistem lembur sama sekali. Di sini tidak ada sistem lembur ya. Apapun yang terjadi, jangan pulang lewat jam 5 sore. Apalagi sampai maghrib di sini. Loh, memangnya kenapa Pak? Nanti juga kalian tahu sendiri. Cuman di sini memang gak ada sistem lembur. Kalau ada kerjaan yang belum selesai, silahkan dibawa pulang. Ya udahlah, namanya juga karyawan, dia seneng dong kalau dia nggak harus lembur dan bisa pulang cepet. Nah karena penasaran nih, setelah dikasih tahu tuh arahan sama supervisor, si Ari coba naik ke atas tuh ke lantai 2. Dia pengen tahu sebenarnya cewek yang tadi siapa sih gitu loh. Nah pas dia naik tangga itu, si Ari mencium ada bau dupa. Bau apa nih? Ya udahlah, akhirnya si Ari tetap naik tuh ke atas, tapi sayangnya dia tidak melihat wanita tersebut. Tepat jam 5 sore, mereka itu pulang tuh, semua karyawan keluar kantor tuh. Di situ si Evan penasaran juga ya, loh kok ini udah pada pulang semua gitu loh, beda dengan kantor-kantor yang lainnya. Akhirnya Evan pun bertanya. Gak ada yang lembur ya Mas? Ih, jangan. Ayo udah pulang aja. Jangan sampai lembur deh. Pokoknya sebelum maghrib kantor itu udah harus kosong. Yaudah, akhirnya mereka semua bergegas pergi keluar. Di situ walaupun Evan masih penasaran tuh sama kata-kata si Gilang. Nah mereka memutuskan buat makan mie ayam dulu tuh yang ada di seberang depan kantor. Nah motor mereka masih ditaruh di kantor. Setelah selesai gosip-gosip tuh mereka bertiga, Ari, Evan, sama si Surya, ketika udah maghrib mereka memutuskan untuk ngambil tuh motornya kembali yang ada di halaman kantor. Nah di situ mereka juga ngeliat kejanggalan karena kantor itu bener-bener gelap banget, lampunya tuh mati semua. Padahal nggak ada security. Mereka mikir siapa coba nih yang matiin lampu, kan security-nya hanya ada di depan doang. Siapa yang matiin ya lampu? Ah udahlah bodo amat. Akhirnya mereka mengambil motor. Nah pada saat itulah Ari terkena satu tetesan di pipinya. Nah ketika si Ari melihat ke arah lantai 2, di situ dia sangat kaget. Ada satu sosok hitam legam lagi duduk di atas balkon sembari memainkan jari tangannya. Seluruh kulit makhluk itu dipenuhin luka-luka. Sosok itu tertawa dan seperti kayak pengen ngeludah ke arah Ari. Badan Ari gemeter bener, kakinya seketika lemes tuh. Ngelihat ada gelagat aneh dari sahabatnya, si Surya langsung nyamperin tuh. Kenapa Ri? Itu Sur, itu nggak lihat tuh, itu apa coba? Mana tuh? Gak ada apa-apa. Anehnya saat si Ari sama Surya noleh lagi ke arah balkon itu, ternyata makhluknya udah nggak ada. Di situ Ari mikir jangan-jangan gue halusinasi doang apa gimana ya. Udah akhirnya mereka tancap gas tuh naik motor. Di perjalanan si Ari tuh masih merasa pipinya tuh kayak basah gitu loh, terkena tetesan yang tadi gitu. Apa perasaan gue aja apa gimana. Dia yang udah ketakutan bener di malam itu langsung ngebut ninggalin temen-temennya.
Beberapa hari kemudian mereka ke kantor tuh seperti biasa dan normal-normal aja. Kejadian horor pertama dialamin sama Ari. Nah selanjutnya kejadian horor ini dialamin sama si Evan. Saat itu Ari sama Surya itu dapat tugas buat ngecek spare part komputer yang ada di luar perusahaan, kayak rekanan perusahaannya gitulah. Sementara si Surya ini udah selesai, karena dia ngantuk, dia pun ketiduran di ruangan tersebut. Tidur, Evan kebangun tuh, karena dia dengar ada suara keramaian di luar gitu loh. Tiduran gua gitu. Akhirnya dia ngambil air tuh ke dispenser dan dia kaget karena melihat langit di luar itu udah gelap. Loh, gua kira masih siang nih. Nah, karena dia dengar tuh ada suara-suara di ruangan admin, dia mikir jangan-jangan karyawan itu masih ada nih di ruang admin. Karena kan setahu dia setiap jam 5 teng itu karyawan udah harus pulang gitu loh. Nah, ketika dia penasaran tuh, dia lihatlah di ruangan admin. Dan begitu kagetnya Evan. Karena melihat di ruang admin itu, yang biasanya dia lihat adalah karyawan, sekarang itu adalah sosok-sosok yang menyeramkan. Ada pria yang setengah wajahnya udah terlihat tulang belulang, lagi berdiri di atas meja. Ada makhluk kerdil bertangan panjang, lagi menjilat high heels punya Mbak Rani. Hingga ada setengah tubuh pria, bagian kakinya aja tuh yang jalan mondar-mandir. Badan Evan bergetar, dia bener-bener ketakutan. Dan tanpa pikir panjang, Evan langsung berlari sekuat tenaga tuh ninggalin kantor. Pas lagi lari itu, dia mikir, aduh kunci motor gue kan masih di atas gitu loh. Nah, tapi gimana, nggak mungkin dong masa gue ke atas lagi nih, nyari mati namanya. Akhirnya si Evan keluar aja tuh kantor, dia terusin lari. Nah disitulah dia sambil ngos-ngosan tuh ketemu sama security yang jaga di pos depan. Namanya Pak Dimas. Pak Dimas, di atas Pak. Sudah, gak usah cerita lagi. Ayo ke pos depan aja. Akhirnya dengan diantar Pak Dimas, di kantor itu dimatiin lampunya karena sakalnya itu ada di lantai 1 dan Pak Dimas sendiri nggak berani nganterin Evan ke lantai 2. Akhirnya langsung dikunci aja tuh pintu kantornya sama Pak Dimas. Kok bisa-bisanya ya nggak ada yang bangunin si Evan tuh, gimana ceritanya coba? Kalau kata Pak Dimas, udah biasa mas, ada karyawan bawa oleh-oleh cerita kalau pulang pas maghrib. Jalanlah tuh mereka berdua menuju ke pos depan. Saat itu lagi ada satpam yang jaga juga. Nah di situ Evan coba ceritain tuh apa yang dialamin sama satpam tersebut. Mas Evan, pasti tahu kan kerusuhan Mei 98? Iya Pak Roni, memangnya kenapa ya Pak? Kemungkinan mereka adalah hantu akibat dari kerusuhan itu, Mas. Waduh, saya pulang aja deh Pak. Makin gak enak hati nih. Ayo Pak Dimas. Malam itu Evan benar-benar dilanda ketakutan. Saking takutnya dia tuh kayak trauma gitulah, nggak berani cerita ke temen-temennya. Dia nunggu waktu yang pas aja nih buat cerita. Nah pas pagi harinya tuh dia baru ceritalah ke temen-temennya. Nah kata temen-temennya, yang boneng lu, masa ada yang kayak gitu-gitu di kantor kita? Setengah nggak percaya, akhirnya mereka berangkatlah ke kantor juga untuk kerja di hari itu. Di hari-hari mereka masuk ke kantor tuh, makin lama mereka mulai mendengar tuh ada pengalaman-pengalaman horor yang dialamin sama yang lainnya. Mulai dari Pak Fitri yang tadinya nggak percaya hantu, dia suka naruh sesajen tuh setelah dilihat sama mereka bertiga nih. Nah setelah mereka mencari tahu, ternyata ada alasan di balik Pak Fitri itu suka naruh sesajen. Ceritanya dimulai ketika waktu ada OB kantor yang tiba-tiba hilang. Mereka udah cari tuh kemana-mana, namun gak ketemu. Dikiranya OB itu pulang tanpa izin, tapi kenyataannya orang rumah mikir justru OB-nya itu ada di kantor. Loh, makin bingung lah semua orang pada saat itu. Sampai akhirnya diputuskan untuk memanggil orang-orang yang mengerti kayak hal-hal goib gitulah. Nah rupanya OB itu disembunyiin di dalam lemari bawah di dekat tangga. Dan ketika ditemukan, keadaannya itu sungguh sangat mengenaskan. Sampai dia tuh gak bisa ngomong. Setelah dirawat, akhirnya dia cerita kalau disembunyiin sama sosok hitam yang berada di tangga. Dia sama sekali nggak boleh keluar, bahkan untuk ngomong aja dia nggak berani tuh kata si OB. OB itu juga mengatakan kalau ketika dia ada di dalam lemari, dia tuh nggak ngedenger ada suara-suara dari luar lemari tersebut. Ya udahlah, akhirnya sampai terjadi negosiasi tuh, kesepakatan
harus naruh dupa sebagai gantinya. Ini tuh gimana ceritanya? Bisa negosiasi sama hantu, udah kayak parpol aja coba. Setelah mendengar cerita-cerita itu, akhirnya Evan memberanikan diri nih untuk cerita pengalamannya waktu dia ketiduran di kantor. Nah disitulah pada saling cerita tuh satu sama lain akhirnya. Termasuk si Surya. Ternyata Surya juga punya pengalaman yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh dirinya. Saat itu sepulang kerja, Surya itu nggak sengaja ketendang tuh sesajen yang ada di kantor. Apaan tuh? Yaudah akhirnya Surya nggak menghiraukan, dia langsung balik aja. Nah sepulangnya di rumah tuh ketika lewat Isya gitu ya, dia mencium kok badannya tuh bau banget gitu loh. Yaudah akhirnya dia memutuskan buat mandi. Nah menjelang udah tidur tuh dia kebangun ya, karena kok badan gue masih bau gitu loh. Padahal gue udah mandi tadi. Sampai tiba-tiba pandangannya itu ngelihat di kamarnya ada sosok wanita pakai baju hitam, rambutnya menjuntai ke bawah. Dan di bibirnya itu dipenuhin luka-luka, mukanya nggak berbentuk, bahkan matanya nggak ada. Si Surya langsung panik, badannya panas dingin, dia lari ngibrit ke kamar orang tuanya. Kenapa nih Surya kok malam-malam gaduh gitu loh? Akhirnya, untung di salah satu keluarga Surya itu ada yang mengerti hal-hal semacam begini dan mengatakan kalau ada yang ngikutin Surya, karena dia marah ya, si Surya itu udah menendang sesajen yang ada buat mereka gitu loh. Kok bisa tahu nih orang gitu. Nah akhirnya si orang itu juga mengatakan, untung yang datang ini mbaknya, bukan yang jagonya loh Sur. Mbak, terus jago, sesajen. Surya ini nggak ngerti apa-apa, orang dia bingung sebenarnya apa nih yang sedang dia alami gitu loh. Nah ternyata yang dimaksud jago oleh salah satu keluarga Surya adalah rajanya nih, raja yang menguasai atau yang paling kuat lah kekuatannya yang ada di kantor tersebut. Mungkin dia juga lah yang menyembunyikan sosok OB pada saat itu. Kira-kira sebenarnya apa yang terjadi di kantor tersebut? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Mbak Rina adalah salah satu karyawan lama nih guys. Dia tuh bagian database perusahaan. Nah, dia itu posturnya tinggi dan kulitnya itu sawo matang. Sebagai karyawan lama, dia itu punya beberapa pengalaman yang cukup aneh di kantor ini. Waktu itu Mbak Rina datang ke pagian. Nah, akhirnya dia minta anterin Pak Dimas yang lagi kebetulan lagi buka pintu kantor, tapi minta anterinnya sampai ke lantai 2 tempat dia kerja. Nah, ketika udah dianterin, Mbak Rina akhirnya duduk tuh, nunggu-nunggu yang lain datang kan. Nah, pas saat itu Mbak Rina mendengar ada suara langkah kaki. Nah, masalahnya dari suara langkah kaki itu ada juga suara ketawa bocah saat itu. Karena heran ada suara bocah, gak lama Mbak Rina itu melihat ke arah luar. Justru ada satu anak kecil di hadapannya, tapi matanya bolong. Langsung aja ketakutan Mbak Rina teriak, dia langsung nyamperin Pak Dimas, satpam yang jaga di depan pada saat itu. Nah setelah bertukar-tukar cerita nih antara satu dan yang lainnya, akhirnya si Ari, Surya sama Evan ini kembali kerja lagi. Nah mereka udah mulai rada dak-dik-dik tuh kerja di sana, karena kok ini ceritanya horor amat nih kantor. Nih sebenarnya ada apa sih sama kantor ini? Hingga akhirnya nih nanti di hari keberapa si Ari itu mulai mengetahui sejarah kelam yang ada di gedung ini. Suatu hari Ari sama Evan ini lagi ikut ke acara ulang tahun kakak sepupunya si Evan nih, namanya Vildan. Nah, di sana ternyata mereka tuh bukan ngomongin masalah bisnis, ngomongin apa kek, malah bertukar cerita pengalaman horor yang dialamin di kantor tersebut. Nah, ternyata si Vildan ini juga tahu mengenai kisah horor itu. Sur, kantor lu itu emang sarangnya tahu. Tanya aja deh sama bapak itu. Beliau pegawai di sana sebelumnya, namanya Pak Romadi.
Pak, memang di kantor itu ada apa ya? Jadi, dulu itu Akhirnya Pak Romadi ceritalah pengalamannya yang cukup panjang. Ya kok bisa-bisanya nih Pak Romadi ketemu di acara ulang tahun kakak sepupunya si Surya. Nah akhirnya Pak Romadi itu ternyata setelah diketahui dia adalah kepala gudang di tahun 90-an ruko tersebut. Ruko itu menurutnya adalah punya seorang pengusaha yang cukup kaya dan punya beberapa cabang. Awalnya itu normal-normal aja hingga ada sebuah kejadian mengerikan yang terjadi di ruko tersebut. saat kejadian 98 silam, ruko ini termasuk yang paling parah. Ruko-ruko di daerah sini banyak yang jadi sasaran, banyak yang terbakar, sebagian bahkan sampai habis. Ruko di bagian kantor kamu itu yang paling parah. Saya dulu ingat sekali. Jadi waktu itu saya disuruh mengecek keadaan ruko setelah kerusuhan. Nah, pas saya lihat, saya langsung merinding, Sur. Kamu tahu nggak, ruko itu ternyata digunakan untuk menumpuk mayat yang sudah terbakar selama beberapa hari. Hingga akhirnya korban tersebut dievakuasi juga beberapa waktu setelahnya. Mendengar cerita Pak Romadi, di situ Ari, Evan sama Surya tuh kayak tarik napas gitu loh. Kok bisa-bisanya nih tempat kerja gua pertama kali lagi gitu loh magang kayak begini. Pantas aja kalian nih dalam hati si Ari. Yang hantu-hantu diketemuin sama orang-orang itu bentukannya gosong, terus mukanya hancur. Tapi dia mikir lagi, harusnya kan orang yang udah meninggal dunia itu udah gak ada hubungannya lagi sama dunia ini. Di situ Evan tuh jadi ketawa-ketawa geli sendiri. Dia jadi keingetan dulu pas awal-awal masuk kerja juga pernah ngalamin hal yang ngeri banget buat dia gitu loh. Nah pada saat itu dia pengen kamar mandi. Nah di situ dia udah mencium ada bau bangke gitu loh. Dia mikir ini siapa sih yang berak bau bangke begini kan. Akhirnya dia tetap aja masuk kamar mandi. Dia buang air kecil tuh. Nah ketika buang air kecil bangkainya itu makin menjadi baunya gitu loh. Hingga nggak sengaja dia lihat ke atas tuh. Nah disitulah dia ngeliat ada kayak mayat yang penuh dengan luka bakar. Langsung aja dia nggak tahu tuh cebok apa enggak, dia langsung lari ngibrit keluar. Itulah pengalaman horor yang pernah dialamin sama Evan di kantor itu. Walaupun nih guys, ternyata mereka mengalami kejadian-kejadian yang aneh di luar akal logika. Tapi Ari, Evan, sama Surya berhasil menyelesaikan pekerjaan magang mereka. Yang menandakan bahwa mereka itu adalah orang yang kuat dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka mulai. Si Ari sama yang lain juga sempat mikir ya, kita aja cuma 3 bulan nih kayak gini, gimana yang lain gitu ya, karyawan yang kerja di sana. Tapi mereka pikir lagi, oh mungkin ini udah beda tingkatannya karena mereka itu harus menafkahi keluarga mereka. Setelah berjalannya waktu, Ari sama yang lain itu mendengar kabar kalau ternyata kantor yang mereka dulu pernah tempatin sekarang itu udah pindah ke tempat yang mungkin jauh lebih layak. Itu deh guys, sebuah kisah yang gue bacakan dari tweet Twitter ya. Nah, gimana menurut kalian? Nah, misalkan kalian pengen Scary Tale ini di-upload rutin, tolong kasih tahu gue, komen aja di bawah. Nanti gue bakal bacain komen-komen dari kalian. Nah, kalau menurut gue, apa yang bisa kita ambil dari kisah pada kali ini, mungkin bukan di kantor doang ya, di semua tempat pasti ada hal nggak enaknya guys. Nah, mungkin caranya bagaimana kita beradaptasi, terus juga bagaimana kita mengatasi rintangan tersebut hingga akhirnya kita dapat menyelesaikan apa yang kita tuju. Karena ada sebuah pepatah, pelaut yang hebat tidak muncul di ombak yang tenang. Nah, gue Fajar Ditya, Scary Tale pada kali ini undur diri. Ciao.